Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Konflik Batin Tokoh Kino dan Juana dalam novel Deper karya John Steinbeck. Yang pertama ada pendahuluan. Novel Deper merupakan karya sastra yang menggambarkan dengan kuat bagaimana bisa berubah menjadi strategi. Setelah menemukan sebuah mutiara besar, Kino dan Juana harus menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka. Dari yang awalnya dipenuhi harapan, mereka justru terjebak dalam konflik batin yang memperlihatkan sisi gelap dari keserakahan dan tekanan masyarakat. Melalui kisah ini, pembaca diajak merenungi dampak psikologis dari keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi yang penuh tekanan. Selanjutnya ada teori konflik batin dan penokohan konflik. Konflik batin menurut Kurt Lewin terjadi ketika seorang menghadapi dua dorongan yang saling bertentangan. Dalam novel ini, Kino dan Juada dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan mutiara yang membawa harapan atau melepaskannya demi keselamatan keluarga. Penokohan menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana karakter bereaksi terhadap tekanan. Melalui karakteristik mendalam, Steinbeck memperlihatkan sisi manusia yang kompleks, rapuh saat menghadapi pilihan sulit. Konflik batin Kino, ambisi dan harga diri. Kino mengalami perubahan drastis setelah menemukan mutiara. Ia menjadi curiga, penuh amarah, dan keras kepala. Obsesi akan masa depan yang lebih baik membuatnya rela menyakiti orang terdekat. Kutipan "Despair has become my soul" menggambarkan bagaimana Kino tidak lagi bisa melepaskan diri dari ambisinya. Ia percaya bahwa mutiara adalah jati dirinya dan kehilangan itu berarti kehilangan segalanya. Inilah akar dari konflik batin yang terus menghantuinya. Selanjutnya konflik batin Juana, kesetiaan versi Naruli Ibu. Juana menghadapi dilema antara kesetiaan sebagai istri dan insting sebagai ibu. Ia menyadari bahwa mutiara adalah sumber malapetaka, tetapi tetap mendampingi Kino. Kutipan "Despair is evil, let us destroy it" mencerminkan bagaimana kesadarannya yang jernih dan naroli perlindungan terhadap keluarganya. Juana mencoba bersuara namun tetap mempertahankan kelembutan dan rasa hormat terhadap suaminya. Konflik batin ini memperlihatkan keberanian moral dan kekuatan emosional seorang perempuan. Selanjutnya ada dampak konflik pada tindakan Kino. Kino menjadi sosok yang berbahaya karena konflik batin membuatnya kehilangan kendali diri. Ia mulai menggunakan kekerasan dan bahkan membunuh untuk mempertahankan mutiara. Keputusannya tidak lagi didasarkan pada cinta atau akal sehat, tapi pada harga diri dan masa takut kehilangan harapan. Ia menolak nasihat Juana dan menolak kenyataan bahwa mutiara justru menghancurkan segalanya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa konflik batin bisa mengubah seseorang secara drastis dan tragis. Baik, di sini saya akan paparkan bagian dampak konflik pada tindakan Juana. Berbeda dengan Kino, Juana mampu berpikir jernih dan memilih jalan pengorbanannya sendiri. Ia tahu bahwa mempertahankan mutiara berarti membahayakan keluarganya. Walau ia tahu risikonya sangat besar, Juana tetap mencoba membuang mutiara demi keselamatan anak dan suaminya. Keberaniannya menunjukkan bahwa kekuatan perempuan terletak pada keteguhan hati dan intuisi. Juana menjadi simbol kebijaksanaan dalam cerita ini karena ia mampu merepatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas ambisi materi. Lalu ada peran lingkungan sosial pada novel ini. Lingkungan sosial pada cerita ini tidak hanya sebagai latar, tetapi juga sebagai pemicu konflik, yang dimana masyarakat berubah menjadi penuh iri hati dan ancaman ketika mengetahui bahwa Kino menemukan mutiara tersebut. Dari dokter hingga pedagang, semua menunjukkan kepalsuan dan niat buruk. Tekanan sosial ini membuat Kino kehilangan rasa percaya diri dan hidup dalam paranoia. Bagi Juana, masyarakat menjadi alasan ia semakin khawatir. Lingkungan yang tidak ramah ini memperkuat pergulatan batin antara keduanya. Lalu ada juga perbandingan konflik batin Kino dan Juana. Kino dan Juana ini sama-sama mengalami konflik batin yang sangat kuat, namun sumber dan cara menghadapinya antara Kino dan Juana ini sangat berbeda. Kino dipengaruhi oleh ambisi, harapan, dan tekanan sosial. Sebagai kepala keluarga, ia melawan dengan kekerasan dan keras kepala. Sebaliknya, Juana digerakkan oleh cinta, rasa takut, dan naluri keibuannya. Ia menghadapi konflik dengan pengorbanan dan keberanian. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas karakter dan memperkuat peran moral pada novel tersebut. Lalu ada juga pesan moral dan refleksi dari novel ini. The Pearl mengajarkan bahwa harta bukanlah jaminan kebahagiaan. Harapan yang tidak dikendalikan bisa menjadi kehancuran. Mutiara yang dianggap membawa keberuntungan justru menjadi sumber malapetaka karena manusia dikuasai oleh keserakahan mereka.
Lewat konflik Kino dan Juana, Steinbeck menyampaikan bahwa cinta, kebijaksanaan, dan kesadaran diri jauh lebih penting daripada ambisi yang membutakan. Nah, novel ini adalah memiliki pelajaran tentang pentingnya menjaga nilai moral dalam menghadapi godaan duniawi. Lalu di akhir yaitu ada kesimpulan. Konflik batin Kino dan Juana memperlihatkan bagaimana manusia bergulat dengan nilai, harapan, dan realitas. Novel ini berhasil menyuarakan tema universal tentang keserakahan, ketakutan, dan pengorbanan. Dengan pendekatan psikologi, sastra, dan eksternisialisme, pembaca diajak memahami bahwa keputusan yang diambil dalam tekanan akan menentukan masa depan dan martabat seseorang. The Pearl bukan hanya cerita tentang kemiskinan dan kekayaan, tetapi tentang makna kehidupan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami pada kali ini. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah pada menonton.